Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala ibadil sholihin. Alhamdulillah anak sekalian, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pra belajar sesuai dengan rencana yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama dulu. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas yaitu rendah hati, hemat, dan sederhana. Ya, bagaimana kita mempunyai sikap rendah hati dan sederhana ini, mari kita pelajari bersama-sama di bab ini, ya, di bab belajar ini. Terus anak sekalian, mungkin nanti dalam penjelasan Pak Haji, ya, ada yang kurang dan sebagainya, silakan dicatat dan ditulis atau buat catatan. Nanti besok kita bahas bersama-sama untuk persiapan besok. Jadi besok kita akan lebih fokus terkait bahasan-bahasan apa yang perlu kita bahas bersama-sama, yang kita perdalami bersama-sama. Nah, apa yang kita pelajari nanti, anak-anak siapkan Quran Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63, dan Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 27. Nah, ini silakan ditandai. Coba anak-anak dibaca juga dan diusahakan untuk bisa menghafalnya, dihafal dua surat ini, serta baca terjemahan agar bisa memahami makna, maksud dan tujuan dari Quran Surat Al-Furqan tersebut, dan juga sandingkan atau juga baca juga tafsir-tafsir terkait Al-Furqan dan Al-Isra. Setelah membaca dan memahami makna Quran Surat Al-Furqan dan Surat Al-Isra, nah mari kita kaitkan dengan tiga sikap ini, yaitu sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Nanti juga kita akan mempelajari terkait hadis-hadis terkait tiga sikap tersebut. Terus kita mencoba mencontoh perilaku Rasulullah. Oke, nah kalian. Nah, yang kita bahas pertama adalah rendah hati. Apa sih rendah hati itu? Ilmu menumbuhkan sifat tawadhu. Nah, ini harus dipahami ya, perkataan kecil di sini nih. Ini ilmu menumbuhkan sifat tawadhu. Ini perlu garis bawahi anak sekalian, bahwa orang yang berilmu itu tidak akan merasa dirinya semakin tambah sombong. Tapi kalau orang berilmu itu pasti dia mempunyai sifat tawadhu. Apa sih rendah hati atau tawadhu ini? Oke, kita belajar sama-sama. Rendah hati ini juga bisa disebut sama dengan tawadhu. Pengertiannya adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadhu atau rendah hati merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Lawan dari tawadhu adalah sombong. Allah Subhanahu wa taala melarang keras kita untuk sombong. Karena apa yang kita sombongkan? Ini ya, karena kita sebagai hamba Allah tidak boleh sombong. Masih ada langit ya. Anak sekalian, di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Oke, dalil Quran tentang rendah hati.
Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 37 juga Allah telah berfirman yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tamsti fil ardi maraja innaka lan tahriqal arda wa lan tablugha al jibala tula. Ya, yang artinya dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-gunung. Nah sekalian, maka mari kita bersama belajar, didiklah diri kalian untuk bersikap tawadhu, jujur dan menerima kebenaran. Sikap berikutnya adalah sikap hemat. Nah, bagaimana? Apa pengertian sikap hemat ini? Mari kita coba belajar bersama-sama. Pengertian dari sikap hemat ini yaitu hati-hati dalam menggunakan harta, khususnya dalam mengeluarkan uang, maksudnya dalam memakai atau mengeluarkan uang harus penuh perhitungan. Dengan menghemat pengeluaran uang, seseorang tidak akan besar pasak daripada tiang. Artinya, pengeluarannya tidak akan lebih besar daripada penerimaan. Lawan dari hemat adalah boros dan mubazir. Boros artinya mengeluarkan uang dengan berlebih-lebihan, sedangkan mubazir adalah pengeluaran yang sia-sia, tidak mendatangkan manfaat, tapi justru mendatangkan kerusakan. Anak sekalian, bagaimana dalil Quran tentang hemat ini? Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Sedangkan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Nah sekalian, ini merupakan pemberitahuan dari kita, ya, pemberitahuan untuk kita bagaimana kita bisa hidup hemat. Karena kalau kita tidak bisa hidup hemat, maka kita seperti saudara-saudaranya syaitan. Anak sekalian, bagaimana kita bisa hemat? Nah, ada peribahasa rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Nah, terus terakhir yaitu hidup sederhana. Oke, bagaimana kita hidup sederhana? Apa maksudnya? Mari kita sama belajar. Hidup sederhana berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Ya. Wujud hidup sederhana yang pertama adalah hidup hemat. Artinya berhati-hati dalam menggunakan materi, tenaga, dan pikiran yang tersedia. Yang kedua, cermat artinya teliti dalam memikirkan semua kebutuhan hidup. Yang ketiga, tepat artinya dalam menggunakan sarana hidup harus mengena pada besarannya. Yang keempat, bermanfaat artinya semua penggunaan materi, tenaga, pikiran ada manfaatnya bagi usaha mencapai tujuan hidup. Oke, anak sekalian, bentuk hidup sederhana dalam berbagai aspek kehidupan. Apa saja? Yang pertama dalam menggunakan waktu. Yang kedua dalam menggunakan tenaga dan pikiran, dalam menggunakan harta benda atau uang. Bentuk hidup sederhana dalam menggunakan materi. Apa saja? Tidak berlebihan atau tidak melewati batas kewajaran. Tidak pamer, tidak konsumtif, atau pola penggunaan uang hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi belaka. Nah sekalian, Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Yang artinya orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir, tapi adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah sekalian, mari kita coba membaca terkait kandungan surat Al-Furqan ayat 3 dan surat Al-Isra ayat 7. Kandungan surat Al-Furqan ayat 3 yaitu yang pertama, menurut Allah orang-orang yang beriman yang memiliki sifat tawadu akan memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadur Rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadu, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil. Sedangkan kandungan surat Al-Isra ayat 27 yang pertama adalah Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros, mereka dikatakan sebagai saudara setan. Dan juga larangan untuk berlaku boros dalam membelanjakan hartanya atau menghambur-hamburkan harta. Yang ketiga, perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, terima kasih atas waktunya. Silakan dipelajari. Ya, silakan mungkin ada yang kurang jelas, besok kita lakukan bersama-sama. Terus, anak sekalian, nah ini ada 5 pertanyaan yang silakan dijawab. Ya, besok coba saya kepingin tahu dari jawaban sampean dari 5 ini. Silakan dijawab, silakan ditulis di bukunya untuk bahan diskusi besok. Oke. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan kenikmatan Allah, dijaga dan diberi keselamatan Allah. Terima kasih dari saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.